Listeners dan teman-teman CCC. Kembali lagi bersama Cleft Talk dari Cleft and Craniofacial Center FKUI RSCM. Bersama saya Dr. Jessica dan kali ini saya ditemani oleh Dr. Prasetya Nugrahana Krasnanti, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik, konsultan kraniofacial yang merupakan salah satu craniofacial surgeon yang tergabung dalam tim di SCCC FKUI RSCM. Halo Dr. Henny. Halo Dr. Jessica, selamat siang. Halo. Semoga selalu sehat ya dok ya. Amin. Kabarnya gimana dok hari ini? Alhamdulillah baik Dr. Jessica. Siap dok. Nah hari ini kita akan membahas mengenai perawatan luka post operasi sumbing bibir atau post labioplasti dok. Mungkin dokter ada introduksi mengenai celah bibir itu sendiri dok? Oke, jadi celah pada bibir itu adalah kondisi di mana pada pasien terdapat bagian bibir yang tidak menyatu. Bisa hanya satu sisi, bisa juga di kedua sisi. Jadi seperti itu ya Dr. Jessica. Baik dok. Nah kalau misalnya setelah operasi celah bibir dok, biasanya berapa hari anak boleh pulang setelah operasi dok? Oke. Jadi ini sebetulnya tergantung dari kebijaksanaan rumah sakit atau senternya masing-masing ya Dr. Jessica. Tapi kalau di CCC, biasanya kita untuk operasi bibir itu adalah operasi ODC namanya, one day care. Artinya pasien datang pagi hari, kemudian nanti setelah operasi diobservasi, apabila kondisinya baik, pengaruh obat biusnya sudah hilang, maka pasien sudah boleh pulang saat dinilai sudah aman. Tapi ada juga mungkin kalau pasien-pasien yang dengan BPJS. Nah dari BPJS itu kita harus merawat pasien gitu. Jadi tergantung dari kondisi dan situasi masing-masing rumah sakit atau senternya. Baik dokter. Nah mungkin ini merupakan salah satu ketakutan orang tua saat membawa bayinya pulang ke rumah. Bagaimana sih dok cara perawatan luka post operasi yang baik? Iya. Jadi masing-masing dokter atau masing-masing center biasanya mempunyai teknik operasi yang berbeda-beda, demikian juga dengan balutan yang berbeda-beda ya. Kalau di CCC kita tidak memberikan balutan pada luka operasi bibir habis operasi labioplasti. Jadi orang tua langsung bisa lihat tuh bentuk bibirnya seperti apa, kemudian ada benang-benang jahitannya. Kadang-kadang orang tua mungkin takut ya atau khawatir gitu benangnya nanti bisa lepas atau enggak gitu. Tapi sebetulnya tidak perlu khawatir karena benang yang itu bukan satu-satunya jahitan yang kita gunakan, tapi masih banyak lagi jahitan di dalamnya gitu. Nah, pertanyaan yang paling sering adalah kalau dia nangis-nangis dia lepas nggak tuh benangnya gitu kan ya Dr. Jessica. Nah itu jawabannya nggak usah terlalu khawatir. Jadi nanti jahitan itu nggak cuma yang di luar aja tapi banyak jahitan di dalam. Dan kita kan nggak bisa mengontrol ya kalau bayi gitu nggak boleh nangis ya kan nggak mungkin ya. Jadi ya udah nggak usah terlalu dikhawatirkan tentang itu. Kemudian yang kedua biasanya kalau melihat operasi CCC tidak dikasih balutan, mungkin orang tua bertanya-tanya nanti nih infeksi atau enggak ya gitu ya. Nah itu juga nggak perlu terlalu khawatir karena memang asal perawatan lukanya baik nanti mudah-mudahan sih tidak akan ada infeksi. Nah perawatan lukanya biasanya kalau di CCC itu kita akan membawakan pulang salep ya. Salep itu ada antibiotiknya. Nanti cara memakainya menggunakan cotton bud bisa aja nggak perlu cotton bud steril. Kemudian kalau hari pertama dan hari kedua biasanya dari operasi masih ada sedikit rembes-rembes darah. Nah itu biasanya harus dibersihkan lebih sering tuh Dokter Jessica. Jadi setiap kelihatan ada rembes darah, langsung ambil cotton budnya, kasih salepnya sedikit, kemudian dibersihkan tos darahnya itu. Kenapa? Supaya tidak menjadi keras, jadi kropeng. Kalau udah jadi kropeng nanti sulit bersihkan, kemudian kuman tuh senang ada di situ. Nah nanti setelah lewat hari kedua akan lebih mudah tuh untuk parent membersihkan karena udah nggak ada banyak rembesan-rembesan darah lagi. Jadi tinggal ngoles-ngolesin salep aja. Yang penting dilihat aja setiap kali harus dalam kondisi terawat salep supaya kondisi lukanya lembab sehingga penyembuhan lukanya juga baik. Biasanya sih 4 kali sehari dioleskan salep sudah cukup. Mungkin baik, itu ya Dokter Jessica.
Baik dokter, jadi memang kalau di CCC rawatnya luka terbuka ya dok ya, kemudian pemberian Iya, salep betul itu. lebih sering untuk menjaga kelembapan dari luka juga ya dok ya. Ya. Nah dok, kalau misalnya jahitan pada bibir setelah operasi itu biasa kapan sih dilepas dok? Dan kapan sebaiknya kontrol lagi? Oke. Biasanya kalau di CCC kita angkat jahitan 1 minggu ya, 1 minggu setelah operasi. Tapi tergantung juga kondisi pada saat kontrol 1 minggu tersebut. Kita akan lihat apabila kondisinya kita nilai ideal, sudah tidak ada lagi proses radang, berarti jahitan tersebut siap diangkat, kita akan angkat jahitan di 1 minggu. Jadi kontrol pertama pasca operasi pasca operasi bibir biasanya di 1 minggu pasca operasi. Gitu Dr. Jessica. 1 minggu pasca operasi ya dok ya. Nah, kalau untuk pemberian makan nih dok, juga menjadi salah satu yang ditakuti sebenarnya oleh parents kalau misalnya bawa anaknya pulang. Apakah masih boleh minum susu seperti biasa dok? Atau perlukah disuapin dengan sendok atau menggunakan alat khusus dok? Iya, memang pasti orang tua akan khawatir ya melihat ada benang-benang jahitan di bibirnya gitu ya. Boleh nggak sih ini nete atau minum susu lewat dot gitu ya. Sebetulnya boleh aja kembali ke pola makan sebelum operasi. Artinya kalau sebelum operasi baru minum susu saja, boleh minum susu pakai dot seperti biasa. Karena kan kita nggak operasi langit-langitnya, hanya bibirnya aja. Atau kalau mungkin operasi bibirnya ini baru setelah di atas 6 bulan, terus anaknya sudah mulai makan, nah itu juga boleh makan seperti biasa. Jadi nggak ada perubahan dari jenis makanan ataupun cara pemberiannya. Jadi kalau sebelum operasi biasanya anaknya langsung minum susu dari dot, nah setelah operasi juga sama seperti itu. Nggak harus terus jadi disendokin. Beda kalau setelah operasi langit-langit gitu dokter Jessica. Baik dokter, jadi kalau misalnya menyusu langsung ke payudara, apakah juga boleh dokter? Boleh, kalau memang sebelum operasi anaknya bisa menyusu langsung dari payudara, setelah operasi bibir boleh langsung menyusu dari payudara. Tapi jangan sebelum operasi bibir anaknya nggak bisa nyusu langsung dari payudara, harus pakai. Nah sekarang terus setelah operasi bibir terus dipaksa nyusu dari payudara, nggak bisa. Pokoknya harus kembali seperti sebelum operasi. Nggak mau mungkin anaknya juga ya dok ya? Mungkin biasa ya. Baik dok. Nah kalau untuk perawatan setelah lepas jahitan, kemudian kesannya luka sudah menutup rapat dok, bagaimana cara untuk meminimalkan luka parutnya dok? Oke, ya ini pertanyaan yang cukup sering juga ya dokter Jessica ya, masalah parut atau scar ya. Jadi walaupun luka itu sudah diangkat jahitan, kelihatannya sudah kering, udah nyambung gitu ya, tapi proses penyembuhan luka itu belum selesai itu parents ya. Jadi masih ada yang namanya fase remodeling. Remodeling itu artinya jaringan parut ini atau scar ini masih terus berproses sampai nanti dia mencapai bentuk akhirnya gitu. Nah, proses remodeling ini beda-beda setiap orang. Ada yang dalam 3 bulan sudah selesai, ada yang sampai 2 tahun sudah selesai. Nah, selama masih fase remodeling ini, parents harus memperhatikan apakah parutnya, skarnya ada masalah atau tidak. Misalnya, apakah cenderung menjadi kemerahan atau cenderung menjadi menonjol seperti itu. Nah, kalau memang ada masalah seperti ini, sebaiknya berkonsultasi lagi dengan dokter bedah plastiknya. Mungkin nanti akan diajarkan caranya untuk massage, atau mungkin akan diberikan salep yang berisi silikon, atau hal-hal lain yang perlu dilakukan. Begitu mungkin ya dokter Jessica. Baik dok. Nah kalau misalnya parents sudah bawa anaknya pulang, kemudian kontrol seperti biasa, apakah ada tanda-tanda bahaya dok dari luka post operasi yang mungkin perlu dikonsultasikan atau ditata laksana ulang oleh dokter spesialisnya dok? Oke, mungkin yang pertama pertanyaan yang sering tuh kalau ada cairan ya yang keluar ya seperti nanah dari jahitan gitu. Nah itu memang sebaiknya kontrol kembali, nanti kita evaluasi apakah ini
perlu tindakan lagi atau cukup dirawat dengan salep antibiotik saja atau mungkin perlu antibiotik minum gitu. Terus yang kedua adalah apabila sebelum akad jahitan ada benang yang terlepas, mungkin seperti itu ya. Nah itu sebaiknya walaupun disuruh kontrolnya mungkin 1 minggu pasca operasi, tapi kalau memang ada masalah seperti itu sebaiknya datang kembali, nanti kita lihat ini masalahnya apa perlu dijahit ulang atau kita tambahkan plester khusus atau bagaimana. Kemudian yang terakhir mungkin ya masalah parut tadi ya Dokter Jessica ya. Kalau misalnya memang ada concern soal parut ini, biasanya dalam fase remodeling luka itu scar atau jaringan parut itu akan ada fase namanya kontraksi. Nah, kontraksi itu artinya parutnya akan menjadi kencang, ketarik gitu. Nah, itu biasanya paling terlihat prosesnya itu di sekitar 2 bulan pasca operasi sampai 3 bulan pasca operasi. Jadi yang tadinya misalnya bibirnya udah sama nih, turun kiri sama kanan, terus kelihatan lebih naik gitu. Nah, itu memang lagi prosesnya dan itu bisa diatasi dengan cara masase dari jaringan parutnya itu. Gitu Dokter Jessica. Dok, yang paling sering banyak ditanyakan juga adalah apakah lukanya boleh kena air, misalnya kalau dimandikan gitu, Dok. Oke, terima kasih Dokter Jessica. Jadi pada prinsipnya sih sebetulnya kita harus menjaga luka tersebut tetap bersih ya Dokter Jessica ya. Artinya kalau misalnya kita mandinya pakai air matang gitu ya, mungkin boleh ya. Tapi kan nggak mungkin juga ya, pasti air matang gitu terus kita mesti nungguin sampai nggak terlalu panas gitu kan, kayaknya effortnya terlalu besar ya. Jadi sebaiknya biasanya yang kita edukasi ke orang tua pasien adalah kalau mandi, bagian wajahnya itu disepa pakai wastaf dulu aja dan jangan kena air dulu bagian yang ada luka operasi. Nah, kecuali Dokter Jessica misalnya habis minum susu atau misalnya habis makan terus ada susu atau makanan yang kena ke tempat jahitannya. Nah, itu boleh dibersihkan dengan kain bersih yang dikasih air matang, kemudian setelah itu dikasih salep lagi. Mungkin seperti itu, Dokter Jessica. Baik, Dokter. Jadi tiap kali habis makan atau habis minum susu, begitu salepnya kelihatan hilang sedikit, boleh dipakaikan kembali ya, Dok ya? Boleh, gitu. Baik, Dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai perawatan luka post operasi celah bibir. Semoga ini bisa mengurangi kekhawatiran dan ketakutan para parents dan teman-teman di luar sana dalam penanganan dan perawatan anak post operasi ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dokter atas waktunya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam sehat untuk semua parents dan teman-teman CCC juga sekalian.